Salam jumpa. Selamat bergabung dengan saya Patricia Lawford dalam program Dunia Relawan. Program ini akan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan beragam aktivitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, kami juga akan menampilkan figur-figur relawan pilihan yang kisahnya mungkin bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi Anda. Bagi Ferry Nurul, cacat fisik yang dideritanya sejak lahir bukanlah halangan baginya untuk menggapai cita-cita dan membantu orang lain. Berkat kemauan kerasnya, Ferry berhasil mengantongi ilmu komputer dengan baik, melebihi teman-teman lainnya yang normal. Melalui ilmu inilah, Ferry beramal menjadi relawan pengajar di Computer Training Center tanpa meminta imbalan. Selengkapnya tentang Ferry Nurul, semua manusia dilahirkan sempurna oleh Sang Pencipta. Hadir di antara kita, mereka yang lahir dengan kondisi cacat fisik atau disable. Mental serta otak, mayoritas membuat mereka tak mampu berbuat banyak. Entah apa rahasia Tuhan, yang pasti selalu ada hikmah di balik suatu cobaan. Yang dijalani Ferry Nurul, penderita cacat fisik sejak lahir. Ferry lahir 23 tahun lalu dengan usia kehamilan tak sampai 7 bulan. Ferry juga menderita kekurangan cairan pada otaknya. Seperti inilah kondisi fisik Ferry hingga kini. Kemampuan berkomunikasinya sangat minim. Kondisi tangan dan kakinya pun tak sama dengan yang lain. Namun Ferry layak menjadi contoh bagi saudara-saudaranya yang senasib. Cacat fisik yang diterimanya sejak lahir tak pernah menjadi halangan untuk menjalani kehidupan. Sosok Ferry dikenal sebagai pemuda tangguh yang mempunyai semangat belajar tinggi. Setelah berhasil merampungkan SMK jurusan listrik, Ferry mulai mempelajari komputer secara otodidak. Karena minat dan kemauan yang keras membuat anak bungsu ini berhasil. Kemudian tahun 2007, Ferry masuk Computer Training Center atau CTC milik Yayasan Hope dan Lions Club di Pelumpang, Jakarta Utara. Ini adalah sebuah kursus komputer gratis untuk remaja ekonomi lemah. Saya masuk waktu itu bulan Agustus 2007 Agustus. Terus nggak diterima, dianggapnya sama panitia Hope itu kayaknya anak ini takutnya nggak mampu di tengah jalan. Terus saya masuk lagi tahun 2008 bulan Februari, akhirnya diterima. Memang bukan hal yang mudah bagi Ferry untuk belajar komputer di sini. Penampilan fisiknya sempat membuat penyelenggara ragu akan kemampuannya menangkap materi pelajaran. Tapi Ferry berhasil menghapus pandangan tersebut. Dalam waktu 6 bulan sama dengan yang lainnya, Ferry berhasil lulus dengan nilai terbaik. Tak hanya mempunyai semangat belajar tinggi, Ferry juga memiliki jiwa sosial yang besar. Setelah lulus dari CTC, Ferry pun melamar untuk menjadi pengajar di tempat yang sama. Ferry menjadi relawan, mengajar anak-anak yang kursus komputer tanpa meminta bayaran.
Pukul 8 pagi biasanya Ferry sudah tiba di CTC dan mulai mengajar. Saya lihat semangat dia datang sini dari pagi dengan jalan kaki, pulang pergi juga jalan kaki. Saya sangat menghargai dan saya pribadi merasa saya merasa sangat senang ya, merasa benar-benar saya temukan sesuatu yang tidak pernah dinilai dengan uang. Saya lebih menghargai diri saya dan juga saya lebih memikirkan orang lain juga. Siapa yang menyangka sosok bertubuh kurus dan memiliki keterbatasan fisik ini mampu menjadi pengajar. Meskipun awal-awal perjalanan Ferry menjadi pengajar di CTC tak lepas dari perjuangan. Maklumlah, banyak anak didiknya yang meremehkan kemampuan Ferry. Tapi kalau orang ini menjadi anak baru masuk ke ya pertama, minggu pertama ya diremehin, dicepelin. Tapi kalau minggu kedua, bulan kedua sama bulan ketiga, itu nanti udah kenal saya. Jadi enggak diremehin saya. Ya kalau misalnya ada anak yang sulit dalam belajar komputer, saya kasih tahu dengan detailnya gini. Segala rintangan, cemooh, dan pandangan buruk dari sekitar tak pernah menjadi hambatan Ferry untuk berbagi ilmu dengan sesama. Semangatnya seolah tak pernah luntur, digerus keras dan pahitnya hidup. Apapun yang terjadi, Ferry setiap hari berjalan kaki dari rumahnya di Koja menuju CTC hanya untuk mendidik anak-anak ini. Buat Ferry, kehidupan dunia hanyalah ladang untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Kebahagiaan baginya adalah berbagi dengan yang lain. Bagaimana supaya orang lain lebih baik dari saya? Tentang tentang bantuin dan ya pokoknya lebih baik dari saya, lebih pintar dari saya gitu. Kekuatan hati memang lebih kuat dari kekuatan fisik. Terbukti dengan tekad yang keras untuk belajar, Ferry pun mampu bekerja sebagai penjaga warnet sekaligus tenaga teknisi. Untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari, Ferry pantang bergantung pada orang lain. Karena itulah Ferry tak putus asa mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Saya melihat orang lain lebih susah saja, tapi orang itu mau bangkit, mau usaha, dan saya juga nggak ada gunanya berpangku tangan mentang-mentang saya kayak gini tuh saya nggak kerja, itu salah. Dan kalau saya nggak kerja, nggak ada contoh bagi orang-orang yang normal. Berkat semangat belajarnya yang tiada henti, Ferry telah menguasai beberapa program komputer. Dan tidak hanya program, Ferry juga dipercaya sebagai tenaga teknisi di warnet tempatnya bekerja. Padahal awal mula ia melamar seperti biasa, pihak pengelola pun sempat meremehkannya. Namun, hasil kerja Ferry yang pantas dibanggakan meluluhkan pihak pengelola dan akhirnya menerima Ferry bekerja. Terus setelah lulus mendapatkan sertifikat, dia datang ke saya. Dia bilang, "Pak, saya minta kerjaan dong." Waktu itu saya nggak langsung terima. Saya bilang, "Aduh maaf ya Fer ya," gitu kan. "Mohon maaf nih, fisik kamu kan kayak gini. Warnet itu kan kerjaannya kompleks.
dia ngejawab dengan jawaban yang bener-bener saya nggak terpikir gitu. Dia jawab, ya udah Mar, kalau gitu gue training aja dulu di situ selama 1 bulan, nggak usah digaji. Kerja keras, ketekunan, dan kemauan yang besar telah menjadikan sosok Ferry berbeda dengan insan biasa. Kondisi fisiknya yang tak sempurna justru menjadi pemicu untuknya berbuat lebih. Lebih dari yang bisa dilakukan orang-orang normal dengan kondisi fisik sempurna. Ya, Ferry memang ingin menjadi contoh bagi orang lain yang sama dengannya. Bahwa keterbatasan bukan halangan untuk meraih cita-cita dan berbagi pada orang lain. Yayasan Wakaf Khadijah Aisyah di kawasan Petukangan Selatan merupakan lembaga pendidikan yang merangkul anak-anak kurang mampu. Biaya pendidikan di sini sangat terjangkau dan kualitas pendidikannya tak perlu diragukan lagi. Pemirsa, itulah salah satu liputan yang akan kami rangkum dalam Seputar Kita. Yayasan Wakaf Khadijah Aisyah berlokasi di daerah Petukangan Selatan. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan bagi kaum duafa. Lembaga ini diresmikan pada 12 Desember 2003 dan konsisten hingga sekarang memberikan sejumlah program edukasi. Awalnya kami dari PT Korma Jaya Utama memang merasa harus melakukan sesuatu untuk masyarakat, utamanya di sekeliling perusahaan kita. Nah, akhirnya sebagai pemilik beride apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kembalikan kepada masyarakat. Tercetuslah bahwa memang yang paling penting adalah di bidang pendidikan. Sesuai visinya, yayasan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti sekolah pada umumnya, kegiatan edukasi berlangsung dari Senin hingga Jumat. Setiap hari proses belajar mengajar terbagi dalam 3 shift. Setiap siswa dikenakan biaya sekolah yang sangat terjangkau. Hingga kini sekolah ini sudah mempunyai sekitar 300-an siswa. Dan kita memang melakukannya dengan betul-betul seleksi. Jadi kita datang ke rumah-rumah mereka, kemudian kita data kembali, kita pilih, kita seleksi yang memang benar-benar dari yang kurang mampu. Nah, suaranya Pelajaran bahasa Inggris merupakan salah satu komitmen lembaga ini dalam meningkatkan kemampuan siswa terhadap bahasa asing. Pembinaan siswa juga dilakukan melalui pendekatan agama. Hal ini dapat melatih cara adaptasi siswa dengan lingkungannya. Bisa belajar, terus bisa bermain, bisa bermain komputer. Agamanya tuh bagus, ya bagus gitu. Terus semenjak ngaji di sini saya agak lancaran baca Qur'annya. Kendati biaya pendidikan di lembaga ini sangat terjangkau, kualitas tetap menjadi prioritas utama. Lembaga ini menyediakan sebuah taman bacaan dengan koleksi buku-buku yang dapat menambah wawasan siswa. Sekuat tenaga tambah si Ebo nih. Si Ebo siapa tadi? Sapi ya, Ebo ya.
Di sekolah ini, siswa juga memperoleh materi pelajaran melalui program aplikasi komputer. Metode ini terus dikembangkan agar proses belajar mengajar lebih bervariasi. Diharapkan kegiatan yang terbentuk dari sini bisa menjadi contoh untuk kemudian pihak-pihak lain yang ingin juga berbuat seperti kita bisa melakukan di tempat-tempat lain. Ini juga akan kita pelajari mengenai kesulitan transportasi mereka. Maaf Ibu, boleh saya potong? Tapi kan dari TK lain itu Pengurus yayasan terus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dengan membuat metode-metode atau cara-cara baru dalam penyampaian materi sesuai perkembangan zaman. Mencerdaskan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama. Anak-anak adalah salah satu aset bangsa yang seyogianya mendapatkan edukasi demi masa depan yang lebih baik. Anak-anak ini sedang mementaskan drama bertema daur ulang sampah sebagai bentuk cinta kepada lingkungan. Drama ini merupakan bagian dari kegiatan Love and Gratitude Celebration yang digelar oleh Stanford International School. Love and Gratitude Celebration merupakan sebuah pementasan yang dipentaskan oleh murid-murid Stanford International School dengan tema besar cinta kasih. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan memperbesar kepedulian dan rasa cinta kasih para murid, serta meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri mereka. Tujuan diadakan acara cinta kasih dan bersyukur ini supaya anak-anak kita diajarkan untuk bersyukur dan mencintai orang tua mereka yang telah membimbing mereka, yang telah membesarkan mereka. Selain itu, dalam acara ini kita juga mengundang dari pihak suci untuk mengajarkan kita untuk mencintai bumi. Karena bumi itu bagaikan orang tua kita juga yang telah memberikan kita makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, dan padi-padian. Selain itu, tujuan dari acara ini supaya untuk melatih mental, spiritual, dan emosional anak-anak. Ada beberapa jenis pementasan yang ditampilkan, seperti parodi, nyanyian, dan drama, serta wawancara para murid yang bercerita tentang orang tua mereka. Drama bertema berbakti kepada orang tua menjadi puncak dari kegiatan ini. Drama yang bercerita tentang pengorbanan sebuah pohon yang merelakan dirinya untuk kebahagiaan seorang anak menjadi ilustrasi betapa besarnya pengorbanan orang tua untuk anaknya. Suasana haru pun terasa. Kemudian kegiatan ditutup dengan pemberian bunga dan surat rasa terima kasih yang ditulis oleh murid-murid Stanford International School kepada orang tua mereka. Setiap murid menulis sendiri kata-kata terima kasih yang ingin mereka sampaikan. Kita mengadakan ada drama, namanya Tree of Love, pohon cinta kasih. Di pohon itu dia selalu memberi apa yang diminta oleh si anak. Dia minta apel, dikasih apel, diminta ranting, dikasih ranting, diminta batang, dikasih batang. Itu bagaikan orang tua kita juga selalu memberikan yang terbaik kita. Tapi kadang si anak ini setelah dia mendapatkan, dia selalu pergi, lupa sama si pohon. Sering juga sama dengan kita juga kadang kita cuma menjumpai ibu kita waktu kita dalam kesusahan. Cinta kasih merupakan sebuah perasaan yang harus terus ditumbuhkan dan diwujudkan dalam setiap perbuatan. Kegiatan Love and Gratitude Celebration mengajak kita untuk mewujudkan rasa cinta kasih, terutama kepada orang tua. Pada pertengahan Februari 2009, Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau IKA Permahi menggelar bakti sosial pengobatan gratis. Kegiatan sosial ini dibuka oleh penampilan siswa dari Sekolah Alang-Alang dan Sekolah Budi Asih.
Berlokasi di Puncak Simun, Sukaresmi Kabupaten Cianjur, kegiatan sosial ini dilaksanakan menjelang agenda Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IKA Permai. Kegiatan ini sebetulnya dalam rangka bakti sosial yang biasa akan kami lakukan rutin setiap ada kegiatan dari IKA Permai, Ikatan Alumni Mahasiswa Hukum Indonesia. Jadi setiap kami melakukan kegiatan, sehari sebelumnya atau sebelum ada kegiatan tersebut kami selalu mengadakan bakti sosial. Kegiatan pengobatan gratis kali ini dibantu oleh sejumlah dokter dari Universitas Atmajaya. Kebanyakan dari pasien mengeluhkan sakit kepala, pilek, dan batuk-batuk. Itu pisan nuhunkeun di dia di pengobatan gratis. Cing aya ieu na ibu hoyong damang gitu ya. Mastaka. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian sembako kepada seluruh hadirin. Aksi sosial ini diikuti oleh sekitar 250 warga dari 5 desa di Kelurahan Sukaresmi. Kami berencana setiap melakukan kegiatan sosial yang ada hubungan dengan penyuluhan hukum, itu kami akan lakukan tidak hanya sekali-sekali saja, tetapi berkesinambungan. Jadi kami akan mencoba mengadakan semacam desa atau daerah di arah binaan kami. Inilah wujud kepedulian terhadap sesama, berlandaskan rasa prihatin terhadap masih banyaknya saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan. Pemirsa, seperti biasa dalam segmen agenda berikut ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi yang mungkin berguna bagi Anda. Dan inilah informasi selengkapnya. Tak terasa sudah hampir 30 menit kami menemani Anda. Namun sebelum pamit kami ingin mengingatkan, jika Anda memiliki informasi atau berencana melakukan aktivitas sosial, Anda dapat mengirimkan email kepada kami ke duniarelawan@daitv.co.id atau melalui SMS ke 0852 8580 8559. Kami juga mengundang Anda untuk mengirimkan video tentang kegiatan atau aktivitas sosial yang Anda rekam. Baiklah pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Biasakan hidup bersih dan sehat. Saya Patricia Lovord, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.